Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul Kiramul Muhtaram, Abuya dan Ummah selaku pengasuh Majelis Tahfidz Al-Husaini dan sekeluarga, dan yang kami hormati para pengurus, para ustadz dan para ustazah Majelis Tahfidz Al-Husaini, dan kepada adik-adik sekalian yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita kesempatan sehingga bisa berkumpul di dalam majelis yang penuh barokah ini. Dan yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adik-adik semuanya, kakak-kakak semuanya, ustaz semuanya, apa kabar? Baik semuanya ya, nggak ada yang sakit ya, nggak ada yang galau ya, ada yang galau karena apa ini? Galau karena hafalannya nggak masuk ya. Nah baik, di sini Mbak Sih mau ngapain? Mbak di sini akan mengajak ustazah dan ustaz, adik-adik sekalian untuk mengenali apa itu moderasi beragama. Ada yang tahu? Sebelum kita masuk pada pengertian moderasi beragama, Mbak ingin memberitahu kepada teman-teman sekalian bahwasanya kita semua yang ada di sini itu datang dari tempat yang berbeda-beda. Pastinya akan membawa banyak perbedaan. Contohnya ada yang dari Baton, ada yang dari Kedungdung, ada yang dari Labeng. Paling jauh dari mana? Oh, Papua, ada Papua. Ada Papua. Dari Bleka ada. Ya. Nah, kalau di sini kan adalah majelis tahfidz ya, pastinya semuanya mengaji. Kalau berdasarkan mengajinya itu juga pasti ada perbedaan. Ada yang mengajinya lancar, ada yang mengajinya masih terbata-bata, ada yang hafalannya cepat masuk, ada yang hafalnya keluar masuk, ada yang hafalannya malah susah masuknya. Ada juga yang menghafal, kalau menghafal harus ngajinya nyari. Ada juga yang menghafal, kalau menghafal harus bisi-bisi. Itu kan berbeda. Nah, kalau di kalangan pengurus, misalnya di rumah atau di lingkungan luar, punya teman yang berbeda keyakinan. Ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Atau dalam lingkup Islam sendiri, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Nah, itulah perbedaan yang ada di antara kita. Bagaimana cara menyikapi perbedaan tersebut? Cara menyikapinya yaitu satu, dengan cara menghargai, yaitu menghargai perbedaan yang ada pada teman kita. Jadi perbedaan itu jangan jadikan alasan untuk kita merendahkan teman kita. Tidak boleh menjelekkan teman kita, merendahkan teman kita, atau saling menyombongkan diri. Kenapa? Karena dari semua perbedaan itu tujuan kita sama, yaitu apa? Tujuannya sama, yaitu menggapai ridho Allah. Ya. Kalau tujuannya sama dan tujuannya mulia, yaitu menggapai ridho Allah, maka tidak sepantasnya kita saling mengejek atau merendahkan satu sama lain.
Seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, ada yang hafal Al-Hujurat ayat 13? Kita bacakan boleh ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi dari surah Al-Hujurat ayat 13 ini dapat kita pelajari bahwasanya kita diciptakan berbeda untuk saling. Ulang lagi, kita diciptakan berbeda untuk saling. Iya, saling mengenal. Saling mengenal ya. Jadi perbedaan itu tidak pernah benar jika dijadikan alasan untuk menjelekkan teman yang lain, untuk merendahkan teman yang lain. Nah, terus apa hubungannya semua ini dengan moderasi beragama? Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih moderasi beragama itu. Coba lanjut. Moderasi beragama, di sini ada 3 ya. Tolong dicatat ya, nanti kalau Mbak nanya ada hadiah loh. Dicatat dalam otak. Ada 3. Yang pertama yaitu seimbang. yakni beragama itu seimbang, tidak terlalu ekstrim, tidak berlebihan ke kanan maupun ke kiri. Yang kedua yaitu damai, beragama dengan cara yang santun, lembut dan tidak keras. Dan yang ketiga yaitu menghormati orang lain yang berbeda keyakinan atau berbeda pemahaman dalam agama Islam. Kalau di sini perbedaannya yaitu beda cara ngajinya, beda cara hafalannya. Nah, itu tetap kita harus moderasi beragama. Lanjut. Moderasi beragama dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam adalah umat pertengahan. Yang dimaksud umat pertengahan yaitu tidak berlebih-lebihan. Ya. Nah, apa hubungannya moderasi beragama ini dengan kita? Hubungannya sangat erat. Ketika kita menghargai teman yang beda kualitas mengajinya, tidak menyalahkan teman, kamu kok ngajinya keras banget, kumiku sakit. Kamu katanya hafalan kok gak ada suaranya. Ketika kita tidak melakukan seperti itu, tetapi kita malah menghargai teman, oh kamu suaranya bagus. Nah, ketika kita menghargai teman dan tidak menyalahkan ataupun mengejek, kita sudah mempraktikkan apa? Moderasi beragama. Jadi intinya tetap berpegang teguh pada Al-Quran, tetapi tetap lembut, ramah dan menjadi penyemangat bagi sesama penghafal Al-Quran. Nah, jadi teman-teman, adik-adik sekalian, mari kita jadikan majelis tahfidz Al-Husaini sebagai contoh terbaik dalam mempraktikkan kerukunan dan support antar sesama walaupun kita mempunyai perbedaan. Siap, setuju? Setuju mau mempraktikkan moderasi beragama? Karena materi yang ceramah yang Mbak sampaikan sudah selesai, jadi apa tadi moderasi beragama? Yaitu berbeda beragama dengan pertama
warahmatullahi wabarakatuh.